Assalamualaikum. Ini video pertama saya tentang guru belajar seri inklusif. Pendahuluan keberagaman peserta didik. Kegiatan pada topik keberagaman peserta didik terbagi atas beberapa materi, meliputi konsep perkembangan keberagaman peserta didik, karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, dan kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Anda diminta melakukan serangkaian kegiatan yang akan membantu Anda dalam memahami seluruh materi tersebut. Kegiatan pada topik ini penting karena akan menjadi dasar bagi Anda dalam memahami konsep dan implementasi pendidikan inklusif. Pengertian keberagaman peserta didik. Peserta didik di sekolah secara naluriah adalah kumpulan individu yang beragam. Mereka beragam dalam berbagai aspek mulai dari aspek fisik, aspek sosial, ekonomi, aspek latar belakang budaya, dan lain sebagainya. Sebagai seorang guru yang hendak melakukan pengajaran di sekolah inklusif, maka perlu untuk memahami makna dari keberagaman peserta didik. Mengapa keberagaman selaras dengan amanat Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan. Setiap individu adalah unik, perlu untuk pengembangan simpati dan empati. Masyarakat kita adalah masyarakat majemuk. Salah satu kompetensi guru merancang strategi terbaik untuk pembelajaran beragam dalam banyak aspek. Langkah pertama, mengetahui makna keberagaman peserta didik. Itu adalah langkah pertama, mengetahui makna keberagaman peserta didik. Langkah kedua, mengetahui indikator kualitas hidup peserta didik. Indikator kualitas hidup peserta didik. Terdapat 4 indikator kualitas hidup peserta didik yang harus kita penuhi meskipun mereka beragam dan memiliki karakteristik uniknya masing-masing. To love, to live, to play, to work. Karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Keberagaman peserta didik, siapa saja mereka? Yaitu peserta didik reguler, peserta didik berkebutuhan khusus, dan peserta didik berkebutuhan layanan. Peserta didik reguler adalah peserta didik yang tidak memiliki hambatan tertentu, misalnya hambatan fisik, mental, kognitif, sensorik, dan hambatan lainnya yang menyebabkan mereka mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran secara klasikal. Peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki hambatan tertentu, seperti hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan fisik, hambatan dengan autistik, dan hambatan lainnya seperti anak hiperaktif, lamban belajar, rendah konsentrasi, dan gangguan perilaku tertentu. Nah, ini adalah klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengetahui lebih lanjut karakter mereka. Untuk materinya ya, hambatan sensorik, tunanetra dan tunarungu. Seperti tunanetra dan tunarungu. Hambatan mental kognitif, tunagrahita. Hambatan fisik, tunadaksa, dan hambatan lainnya, gangguan perilaku dan emosi, autis, cerdas, istimewa, berbakat istimewa, kesulitan belajar spesifik. Yang ketiga, peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Peserta didik berkebutuhan layanan khusus adalah peserta didik yang mengalami hambatan secara eksternal seperti anak korban bencana alam, anak korban HIV, anak korban kekerasan rumah tangga, dan lingkungan. Adapun peserta didik berkebutuhan khusus memiliki karakteristik spesifikasi yang perlu kita